beranugerah. Demikian juga kita jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena Allah beranugerah. Karena kasih karunia-Nya kita dihidupkan. Maka ada 3 rencana agung Allah kepada manusia yang didasarkan pada kasih karunia-Nya yang boleh kita renungkan dan membawa kita kepada suatu kegembiraan rohani. Yang pertama adalah rencana agung pertama, Allah telah merencanakan untuk menghidupkan dan menyelamatkan kita. Menghidupkan dan menyelamatkan kita secara rohani, menghidupkan kita secara rohani dan menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan roh kita. Ini rencana agung Allah. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, rencana ini sudah ada. Nubuat itu sudah ada. Profil Injil itu sudah dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa akan ada saatnya iblis dikalahkan, ditaklukkan oleh keturunan perempuan. Mengapa dikatakan keturunan perempuan? Mungkin saya sudah pernah sampaikan. Karena Yesus bukan berasal dari keturunan Adam. Yesus bukan berasal dari keturunan Daud, tetapi dia berasal dari Roh Kudus. Melalui rahim Maria yang dipakai. Tetapi Allah yang datang menjelma menjadi manusia. Itulah makanya dikatakan suatu saat nanti keturunan perempuan itulah yang akan menyelamatkan, yang akan menghidupkan, mulai dari manusia pertama sampai kepada manusia akhir zaman. Orang-orang yang mati secara rohani akan dihidupkan oleh karya keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi ini yang karya rencana agung Tuhan Allah yang pertama, yaitu yang merencanakan untuk menghidupkan orang yang mati secara rohani ini dan memberikan kepastian keselamatan, bukan karena perjuangannya, bukan karena kebaikannya, tetapi semata-mata adalah anugerah. Dalam nas pembimbing tadi, Allah beranugerah memberikan secara cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Apakah itu karena murahan kita berikan cuma-cuma, Allah berikan cuma-cuma? Bukan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meraihnya kalau dengan perjuangan sendiri, sehingga Allah yang beranugerah. Tidak ada andil kita sama sekali dalam menghidupkan diri kita yang mati secara rohani. Itu benar-benar anugerah Allah yang memberikan kepastian keselamatan. Melalui apa? Melalui darah Yesus. Melalui darah Yesus. Mengapa harus darah Yesus? Karena di dalam pada saat pengorbanan Kristus di atas kayu salib itulah dosa kita ini dihisapkan kepada Kristus. Diambil alihnya, sehingga kita yang mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, dia yang menjadi memposisikan diri menanggung hukuman seperti hukuman orang-orang yang membuat pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi hanya melalui Kristus kita bisa dihidupkan lagi secara rohani dan mendapat kepastian keselamatan. Kemudian yang kedua, rencana agung Allah yang kedua adalah memberikan tempat kepada orang percaya bersama dengan Dia di surga. Luar biasa. Allah menghidupkan dan membangkitkan kita dari kematian secara rohani yang kita terima dengan iman. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena iman. Karena iman artinya kita mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mempercayainya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kita dihidupkan, kita diselamatkan itu oleh karena anugerah. Kita yakini itu, kita terima itu. Kita yakini bahwa dosa saya
sudah diampuni. Kita yakini bahwa saya sudah mendapat kepastian keselamatan kekal. Kemudian di dalam ayat saya membaca dalam Titus 3 ayat yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi yang kedua, rencana agung Allah adalah memberikan tempat kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu di surga. Itulah kehidupan kekal, tempatnya di surga. Yesus sekarang sedang di surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Setelah dia menyediakan tempat, dia akan datang kembali. Yesus datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dia datang kedua kali bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai hakim. Hakim yang adil. Hakim yang adil yang akan menghakimi setiap manusia. Yang mati akan dibangkitkan dan yang masih hidup akan diubahkan dan akan berdiri di takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik ataupun buruk, kata firman Tuhan. Jadi kita bersyukur karena Allah tidak hanya menghidupkan kita secara rohani untuk damai sejahtera dan pemulihan di bumi ini, tetapi Dia juga membawa kita sampai ke surga. Membawa kita sampai ke surga. Sungguh dahsyat. Menjadi orang percaya itu sungguh dahsyat. Kalau kita menghidupi, kalau kita benar-benar mengalaminya, kalau kita benar-benar, oh luar biasa, aku menikmati kehidupan anugerah ini, aku menikmati. Jadi kita menjadi orang Kristen yang bergembira, menjadi orang Kristen yang bersuka cita. Karena luar biasa, di mana akan kita dapatkan kasih karunia itu? Di mana akan kita dapatkan? Kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar menikmati kehidupan di dalam anugerah. Mari kita jangan menyia-nyiakan anugerah. Seperti Esau menyia-nyiakan hak kesulungannya. Sesudah itu dia menyesal. Kita sudah diberikan Tuhan anugerah. Tuhan memilih kita dari sekian manusia. Kita adalah salah satu yang terpilih. Karena itu peliharalah anugerah Allah itu. Peliharalah kasih karunia Allah yang diberikannya cuma-cuma ini. Dan hiduplah di dalamnya. Kemudian rencana agung yang ketiga, yaitu supaya kita melakukan pekerjaan baik. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah. Allah lah pemberi kehidupan. Allah lah pemilik kehidupan. Allah lah yang berdaulat atas kehidupan ini. Kemudian Dia beranugerah untuk melahirkan kita kembali melalui Yesus Kristus. Apa tujuannya? Apa rencana Allah? Rencana Allah adalah supaya kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah yang dimaksud perbuatan baik secara rohani. Hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita menikmati persekutuan dengan Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Supaya kita menikmati pelayanan yang diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah setelah kita dilahirkan kembali. Itulah rencana Allah. Dan yang terakhir, supaya kita memberitakan Injil dan bermisi. Supaya kita peduli. Allah yang begitu mengasihi kita,
Berikanlah secercah kasih kepada orang-orang yang kita kasih. Kasih rohani. Bagaimana kita menggumuli orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Orang-orang di dalam ayat 1 tadi yang masih mati secara rohani. Mari kita berempati. Mari kita ambil bagian untuk memulai mendoakan orang-orang itu, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, supaya mereka juga mendapatkan kehidupan, keselamatan, dan janji sampai kepada pemberian tempat di surga. Harus ada hati yang mengasihi, hati yang rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Harus tertanam di jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, Gereja Misi dan Gereja Injili. Jadi kita harus memberitakan Injil, kita harus bermisi, kita harus berdoa, memulai berdoa. Semuanya kita harus berdoa. Mari lihat dengan mata rohani orang-orang yang kita kasih yang belum berjumpa dengan Kristus. Mari ambil bagian. Bersapaatlah di rumah masing-masing. Bersapaatlah, doakan mereka. Kita menantikan Roh Allah bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak orang akan dimenangkan. Ada banyak orang yang tadinya sudah ditaburi oleh benih-benih Injil akan tumbuh bersemi kembali. Kalau kita bergerak, semua kita bergerak melakukan pekerjaan baik yang telah ditentukan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Dalam firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita menikmati, menghidupi kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bergembira, walaupun secara dunia ini kita banyak tantangan, masalah, penderitaan. Tetapi satu hal, pandanglah ke atas, bahwa ada kepastian kehidupan kekal yang Tuhan telah beri, sehingga kita bergembira. Mari kita merenung di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kita telah menerimanya. Mari kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka masih gelap, mereka masih mati secara rohani. Tugas kita lah yang diberikan Tuhan. Tuhan mempercayakan pekerjaan yang baik ini, supaya kita semua ambil bagian, terutama melalui doa-doa kita. Mari lihatlah orang-orang yang kita kasih. Mari kita meraih mereka, mari kita merebut mereka, agar mereka juga menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Ketika kami melihat diri kami, Tuhan, ketika kami melihat latar belakang hidup kami, siapakah kami ini, Bapa? Tetapi Engkau boleh beranugerah bagi kami. Engkau boleh menghidupkan kami kembali secara rohani, melahirbarukan kami di dalam Kristus, memberikan kepastian keselamatan. Karena itu kami bersyukur ya Bapa. Ajarlah kami menikmati anugerah ini. Ajarlah kami sungguh bergembira karena anugerah ini. Dan berilah kami juga Tuhan keyakinan yang sungguh, bahwa ketika di waktu yang akan datang, ketika Engkau datang kedua kali, atau ketika kami menghadap, ada kepastian kehidupan kami di surga. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih untuk tugas yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami menjalankan amanat agung, supaya kami memberitakan Injil, supaya kami menangkap setiap ladang-ladang misi yang sudah menguning. Bapa, ini kami jemaat ini, jemaat Maranatha ini. Tuhan, berikanlah kami
hati yang indah seperti hati-Mu Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa di sekeliling kami, untuk melihat orang-orang yang kami kasihi, dan kami terbeban untuk menggumuli mereka dengan doa. Kami tidak ada apa-apanya, kami hanya alat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami punya Roh Kudus yang akan berkarya melalui doa-doa kami. Kami berdoa menantikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Ada banyak jiwa yang kembali kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Amin.